Kemiskinan yang ia alami saat di kampung membuatnya balas dendam saat berada di puncak kesuksesannya. Kebiasaannya minum alkohol dan gaya glamornya harus ia bayar mahal di penghujung hidupnya. Selamat datang di channel Kisah dan Kasus Dunia. Di era tahun 80-an, nama pelawak gepeng begitu terkenal di tanah air. Bahkan popularitas pelawak yang dibesarkan oleh grup lawak Sri Mulat itu mengalahkan pelawak lainnya. Film layar lebar berjudul Untung Ada Saya dengan cepat melambungkan namanya. Pria kelahiran Muntilan, Magelang, pada tanggal 27 Agustus 1950 ini memiliki nama asli Rismanto. Pada tahun 1976 sampai 1977, Gepeng nekat hijrah ke Solo. Saat itu perekonomian keluarga Gepeng hanya pas-pasan, sehingga dirinya pun berani memilih jalan untuk merantau ke Solo dengan harapan bisa mengubah perekonomian keluarganya. Sebelum terjun ke dunia lawak dalam Sri Mulat, Gepeng memulai karirnya sebagai seniman dari seorang penabuh kendang. Ia bersama ayahnya menjadi pengerawit pengisi musik pertunjukan di Ketoprak Cokrojiyo, cabang dari Sri Mulat di Solo. Ketika Sri Mulat mulai manggung, Gepeng sering memberikan celetukan lucu. Celetukan itu disukai banyak penonton karena peristiwa ini nama Gepeng dilirik oleh promotor Sri Mulat, pria kenamaan asal Tionghoa bernama Teguh S. Raharjo. Teguh menawari Gepeng naik panggung, berkolaborasi melawak bersama para seniman-seniman terkemuka Sri Mulat lainnya. Dengan senang hati Gepeng masuk menjadi bagian dari Sri Mulat hingga namanya melejit di pertengahan tahun 1980-an. Awal karir Gepeng Sri Mulat dimulai pada tahun 1978. Pertama kali berkiprah dalam dunia kesenian, Gepeng adalah penabuh kendang dalam acara Ketoprak Cokrojiyo di Solo, Jawa Tengah. Pertama kali Gepeng menjadi seniman kendang tak lepas dari Perang Rustamaji, sutradara Ketoprak Cokrojiyo yang tersohor. Setelah lama mengisi posisi sebagai penabuh kendang dalam Ketoprak Cokrojiyo, membuat nama Gepeng sedikit terkenal. Pengalamannya bermain kendang kemudian dipakai oleh Teguh untuk mengisi acara ketoprak miliknya, yaitu Sri Mulat. Karena sering melihat pertunjukan lawakan dalam seni ketoprak, membuat Gepeng terbiasa mengeluarkan celetukan-celetukan lucu untuk menghibur para penonton. Bagi Teguh, ini merupakan sesuatu hal yang baru. Gepeng telah memberi nuansa hiburan baru dalam Sri Mulat. Lama-kelamaan Teguh memiliki atensi yang tinggi untuk menjadikan Gepeng bagian dari Sri Mulat. Gepeng mendapat tawaran masuk jadi aktor Sri Mulat dan bermain peran. Ia mendapat upah lebih dari pemain kendang. Adapun peran pertama Gepeng dalam Sri Mulat adalah menjadi seorang batur alias pembantu. Duduk lesehan dan selalu menyoren serbet di pundak kirinya. Menurut Teguh, peran itulah yang cocok untuk Gepeng. Ia lucu jika memerankan seorang babu. Kendati begitu, peran babu jadi awal karir Gepeng yang semakin hari semakin menanjak. Ketika Gepeng Sri Mulat mulai terkenal karena peran pembantu, industri layar kaca, televisi, mulai melirik Gepeng untuk bermain film. Ia pun tak menolaknya, sebab bermain seni akting bukanlah hal yang mudah, apalagi dari sosok bintang kampung. Sulit, dan ini kesempatan emas bagi Gepeng untuk melambungkan namanya. Gepeng pun berhasil melambungkan namanya menjadi salah seorang aktor yang berasal dari kampung, namun sukses di ibu kota. Beberapa film yang diperankan oleh Gepeng Sri Mulat dalam layar televisi antara lain terdiri dari Untung Ada Saya di tahun 1982, Gepeng Mencari Untung di tahun 1983, dan Gepeng Bayar Kontan pada tahun 1984. Karena menjadi pemain film yang banyak uang, Gepeng terlena dengan kemewahan ibu kota. Pria bersuara cempreng ini mulai suka minum-minum beralkohol. Gepeng hobi mabuk-mabukan sampai badannya kurus kering dan berpenyakit. Uang yang membuat Gepeng kaya mendadak juga mengakibatkan dirinya impulsif. Ia membeli apa saja yang diinginkan, termasuk kepemilikan senjata api ilegal yang kontroversial. Akibat status kepemilikan senpi bodong,
Gepeng terkena hukum bui selama 5 bulan sejak tanggal 23 Juli 1983. Selepas dari penjara tak membuat Gepeng jera. Ia malah semakin menyombongkan diri dengan penampilan yang necis sedikit kampungan. Gepeng selalu menggunakan kalung emas kemanapun ia pergi. Dan parahnya kekayaannya itu malah membuatnya semakin sombong. Sikap arogan Gepeng terlihat saat Sri Mulat menginginkannya bermain kembali mengisi peran sebagai pembantu. Gepeng menolak, ia mengaku tak ingin lagi duduk lesehan dan diperlakukan rendah oleh sesama pemain. Sebab saat ini dirinya sudah kaya, Gepeng telah jadi jutawan. Teman-teman di Sri Mulat mulai tak respect pada sikap Gepeng. Gepeng juga makin gak disiplin saat manggung. Ia diam-diam ikut berpentas dengan kelompok seni peran yang lain. Hal ini tentu saja membuatnya dipecat dari Sri Mulat pada tahun 1986. Usai dipecat dari Sri Mulat, Gepeng membentuk kelompok lawak bernama Gepeng CS dengan salah satu anggotanya adalah Nunung. Grup ini sempat populer dengan tarif manggung yang terbilang tinggi pada saat itu. Meski kembali bersinar, tapi Gepeng menghadapi prahara rumah tangga yang membuatnya menggugat cerai Sopiah. Kala itu penyebabnya adalah isu perselingkuhan Gepeng dengan Nunung, sehingga membuat Sopiah pergi bersama supir pribadi mereka. Tak lama setelah perceraiannya, grup Gepeng CS bubar. Gepeng lantas beberapa kali mendirikan grup lawak lagi yang serupa dengan Sri Mulat, di antaranya adalah Sukaria. Sayangnya, grup ini hanya bersinar tak sampai 3 bulan dan akhirnya bubar. Kehidupan Gepeng makin sulit ketika kesehatannya mulai menurun akibat kebiasaannya minum alkohol. Hingga pada 1987, ia bangkrut dan tidak lagi memiliki harta. Pada masa sulitnya itu, Gepeng kembali menemui Teguh untuk meminta bantuan. Teguh pun bersedia memberikan sejumlah uang tanpa harus dikembalikan Gepeng. Namun, Gepeng tidak berkenan. Ia bersikeras mengembalikan uang tersebut. Sebagai gantinya, Gepeng meminta untuk kembali manggung bersama Sri Mulat dengan pembayaran honor yang dipotong untuk melunasi utangnya kepada Teguh. Akhir 1987, Gepeng tampil kembali di atas pentas bersama Sri Mulat sebagai bintang tamu. Lalu, setelah utangnya lunas, Teguh pun membawanya kembali ke Sri Mulat Jakarta. Kembalinya Gepeng ini disambut hangat dan meriah oleh para anggota. Pada 31 Januari 1988, Gepeng manggung di pentas Sri Mulat Jakarta untuk pertama kalinya setelah dipecat 2 tahun sebelumnya. 2 bulan usai pentas perdananya, penyakit lever Gepeng kambuh saat pentas di Padang. Ia mengalami muntah darah yang hebat yang membuatnya harus dipulangkan ke Jakarta. Gepeng memang telah mengidap penyakit lever sejak 5 tahun terakhir akibat kebiasaannya minum alkohol. Gepeng seperti balas dendam dari kemiskinan yang selalu membuatnya menderita. Ketika Gepeng kaya, semua ia beli, termasuk keinginan bermabuk-mabukan. Gepeng tak sadar apa yang telah ia perbuat saat itu ternyata salah. Ia tidak tahu jika hobi berfoya-foya tersebut justru mendorong kehidupannya kembali pada penderitaan. Gepeng terperosok pada lubang yang sama, kemiskinan. Hingga pada akhirnya nama legendaris yang pernah menghibur generasi 1970 sampai 1980-an ini meninggal dunia akibat penyakit liver kronis. Gepeng meninggal pada tanggal 16 Juni 1988 dalam usia yang masih terbilang muda, yaitu 37 tahun. Pelawak legendaris ini meninggalkan 4 orang anak, salah satunya adalah pemain peran yang kerap muncul dalam layar televisi hingga saat ini bernama Tatang Mareta Aji. Gepeng kini menjadi bagian dari sejarah Sri Mulat yang tak bisa terlupakan. Nama Gepeng abadi dalam kisah-kisah lawakan yang kerap mengundang kelakar tawa penonton. Kisah Gepeng Sri Mulat menjadi pengingat bahwa gemerlap dunia hiburan seringkali penuh dengan godaan yang bisa menjerumuskan. Ia sukses membuat banyak orang tertawa, tapi tak mampu melawan godaan yang akhirnya merenggut kesehatannya. Dari kisah hidupnya kita belajar, jangan biarkan kesuksesan membuat kita lupa diri hingga membawa kesengsaraan, terutama bagi diri sendiri dan orang-orang yang kita cintai. Terima kasih sudah nonton, dukung terus dengan subscribe.